Kristen yang kayak kamu di mana? Ada di mana gerejanya yang di mana? Oh, enggak ada lah Kristen kayak aku gerejanya. Oh iya. Oke. Iya. Udah selesai. Mungkin gini. Kalau kami sih tertarik mungkin Pak. Jadi Kristen nggak mewakili siapa-siapa gitu ya, Pak Jody ya? Nggak mewakili. Ya mungkin kalau boleh mohon izin namanya, kami tertarik ingin mengetahui credo ya, atau itikat atau keyakinan Pak Jody Hindarto, mungkin bisa dijelaskan dasar-dasar keyakinan Bapak di sini supaya kita bisa saling paham, memahaminya, nggak salah paham seperti apa gitu. Oh gitu. Jadi kan memahami maksudnya. Ini saya urut-urutin aja deh ya. Oke. Ya. Itu di awal gereja mula-mula itu mayoritas itu orang Kristen itu Wanes coraknya. Kenapa Wanes? Karena memang isi-isi scripture atau isi-isi Alkitab itu boleh dikatakan adalah kisah-kisah imanisasi daripada Roh Allah. Jadi kalau kita simpulkan dari seluruh kitab Kejadian sampai Wahyu, itu adalah imanenisasi dari Roh Allah yang transenden. Jadi semuanya dikumpulkan, kita kasih namanya itu topik judul atau tema gitu. Tema Alkitab itu adalah kumpulan-kumpulan dari naskah yang menceritakan imanenisasi Roh Allah yang transenden. Nah, karena isi-isinya itu mengarahkan kita untuk membuat premis atau presuposisi seperti itu, makanya orang yang membaca Alkitab itu pasti bercorak doktrin Wanes. Kalau dia tuh bacanya ya apa namanya lah, pokoknya baca gitu lah, menikmati gitu. Nah sehingga itu di awal-awal gereja muncul di setelah abad 1 gitu ya, itu Wanes tuh yang mayoritas. Nah, sayangnya saya sudah telusuri, cari buktinya, nggak ketemu. Jadi saya hanya ini narasi-narasi dari para tokoh-tokoh apologet, terutama di dunia barat. Mereka membuat kanal YouTube yang berbahasa Inggris. Tapi itu sangat logis, bro, sangat logis. Kenapa? Karena seorang murtadin pasti larinya ke Wanes. Seorang yang belum mengenal Alkitab, begitu baca Alkitab, pasti larinya ke Wanes. Jadi mereka juga membuat semacam narasi seperti itu, bukan ngarang bebas ya. Jadi hampir datanya setiap murtadin itu larinya ke corak Wanes. Lalu kemudian corak Wanes ini dibantah oleh yang pertama itu Origenes, lalu lanjut ke Tertullianus. Nah, Tertullianus inilah yang mengkonsep pertama kali Trinitas ya. Itu adalah tri persone discrete non separate gitu. Una substantia discrete non separate. Jadi Trinitas ini adalah untuk mematahkan daripada corak Wanes yang mayoritas saat itu. Nah, ternyata dari tulisan Tertullianus itu tokohnya Wanes di zamannya itu adalah Praxeas. Sehingga Tertullianus itu membuat semacam narasi terdiri dari 11 bab atau berapa saya juga lupa. Itu berjudul Against Praxeas. Jadi melawan Praxeas itu panjang lebar dan sebagainya. Nah, begitu Tertullianus itu mengungkapkan corak Trinitas, muncullah corak baru. Jadi Wanes patah, muncul corak baru. Corak baru itu adalah Triteos subordinationisme. Ya, 3 Allah yang subordinat. Nah, itulah yang digagas dari Tertullianus. Itu. Lalu kemudian berlanjut di Konsili Nisea. Di Konsili Nisea itu terjadi perbedaan yang sangat tajam. Ada tiga corak di sini ya. Yang pertama corak homoousios itu adalah dipimpin oleh Uskup Athanasius. Homoousios itu apa sih? Homoousios itu corak 3 saudara setara.
Nah, nanti saya jelaskan untuk berikutnya. Mereka adalah 3 saudara yang setara. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah 3 saudara yang setara. Nah, tapi karena mereka takut untuk mengungkapkan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus 3 saudara setara, mereka meminjam dari istilah oneness, menyebut dirinya doktrin Tritunggal. Tapi itu hanya sebutan saja. Ya. Tapi isi pemahamannya itu 3 saudara setara. Nah, tapi karena kalau mereka belak-belakan ngomong seperti itu, nah kan ketahuan, kok aneh ya, ada doktrin kok 3 saudara setara gitu kan, tidak alkitabiah gitu. Makanya mereka pinjem istilah dari oneness, istilah dari praksias, Tritunggal itu, atau 3 dalam 1, atau 1 pribadi 3 hipostasis dan sebagainya. Itu adalah istilah punya oneness. Siapakah yang dilawan oleh Athanasius di Konsili Nisea? Di Konsili Nisea itu Athanasius melawan Eusebius Group. Eusebius Group itu yang menjadi tokohnya adalah Eusebius Nikomedia dan Eusebius Caesarea. Eusebius Caesarea itu berdoktrin homoiousios. Homoiousios itu simetris dengan Tertullianus, yaitu triteos. Triteos subordinat, ya, 3 Allah yang subordinasi. Lalu kemudian yang terakhir itu heterosios. Heterosios itu adalah drop base-nya dari homoiousios, atau homoiousios yang lebih cenderung turun ke bawah. Jadi anak Allah itu turun ke bawah derajatnya. Dalam dunia forek itu disebut base drop base. Jadi basis yang jatuh kemudian jatuh lagi. Nah itu drop base. Drop itu adalah bercorak heterosios. Heterosios ini adalah dipelopori oleh Uskup Arius. Nah, di mana Uskup Arius ini memiliki pendukung hanya 2. Nah, kalau tidak salah itu di antara 318 keuskupan di setiap wilayah yang ada di sana. Lalu satu keuskupan tidak salah itu punya 3 suara. Jadi dijumlah, jadi saya kurang tahu pastinya ya, itu karena juga kita nggak ikut musyawarah bareng nasional di Konsili Nisea, jadi saya hanya menduga-duga dari bacaan apa yang ada di Google, nah, kurang lebihnya seperti itu. Sehingga dari slot-slot yang ada itu, yang menang adalah homoousios atau 3 saudara setara. Nah, lalu 3 saudara setara ini kesulitan untuk mempropagandakan doktrinnya. Kenapa kesulitan? Nah, karena memang di Alkitab nggak ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu setara, nggak ada. Nah, karena mereka kesulitan untuk mempropagandakan doktrin ini. Jadi istilahnya mereka harus membutuhkan semacam alibi-alibi untuk lolos dari serangan, lolos dari apologet yang lain, supaya tetap doktrin ini menjadi mayoritas yang dipercayai di Kekaisaran Konstantinopel. Lalu apa langkah-langkah yang dilakukan oleh doktrin 3 saudara setara ini? Yang pertama, mereka mengaku dirinya berdoktrin Tritunggal. Ya kita tahu semua Tritunggal itu adalah 3 aspek dalam satu pribadi. Seperti tubuh, jiwa, dan roh itu Tritunggal. Ya. Lalu kemudian coffee mix gitu ya. Itu diaduk jadi satu, itu ya Tritunggal. Jadi satu memiliki 3 aspek itu adalah Tritunggal. Ya. Kalian jelaskan sama anak lulus SD, ya, yang namanya Tritunggal itu adalah satu hakikat punya 3 aspek, itu langsung ngerti. Gitu. Karena memang secara nalar itu ya Tritunggal memang begitu. Nah, untuk memperkuat narasi-narasinya 3 saudara setara ini lalu menyatakan bahwa ada seperti pengkonsep yang awal sebelum Tertullianus, itu yaitu triados. Triados itu digagas oleh Uskup Theophilus dari Antiok. Kalau tidak salah itu adalah berisikan itu triadosnya Allah Bapa itu adalah Bapa, Firman, dan Hikmat. Ya, jadi bukan Bapa, Firman, dan Roh ya, tapi Bapa, Firman, dan Hikmat gitu. Nah, tapi seiring perjalanan waktu, saya kurang tahu
muncullah ayat 1 Yohanes 5 ayat 7 yang triadosnya berubah menjadi Bapa, Firman, dan Roh. Nah, inilah yang menjadi sumber daripada dasar doktrin Oneness, yaitu satu Allah tiga aspek atau satu Allah tiga hipostasis, satu Allah tiga gambar, satu Allah tiga manifest, satu Allah tiga penyataan. Itulah doktrin Oneness. Ya, itu. Nah, doktrin Oneness ini memang secara nature ya, secara kodrat itu memang simetris sekali dengan apa yang dituliskan Alkitab itu. Jadi kalau untuk memahami Triteos, tiga saudara setara, itu Anda harus membuat buku tambahan. Kalau tanpa buku tambahan itu akan sulit dimengerti karena memang semua maknanya itu hampir tuh tersirat. Nah, makanya kenapa tiga saudara setara itu selalu mengaku dirinya berdoktrin Tritunggal. Nah, kenapa orang Muslim kalau menyerang tiga saudara setara ini itu nggak pernah nyambung, ya, nggak pernah nyambung gitu kan? Kalian itu berpikir melawan Mike Tyson, tapi yang ternyata yang dilawan itu adalah Lionel Messi. Nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Karena tiga saudara ini mengklaim dirinya Tritunggal. Gitu. Nah, kalau kalian pengen berdebat dengan orang Kristen, ya kalian ngomong dulu, saya ingin menyerang doktrin tiga saudara setara. Kamu akui itu enggak? Nah, kalau mereka mengakui, ya baru bisa jalan diskusi, bisa nyambung. Gitu. Kalau mereka nggak mengakui, ya susah nyambungnya. Muter-muter, kayak komedi puter nggak nyambung. Lalu kemudian untuk pengaman tambahan, doktrin homoousios atau tiga saudara setara ini supaya dia bisa lolos diserang dari atas dan diserang dari bawah, dia juga menyatakan dirinya adalah bercorak doktrin Trinitas Tertullianus. Padahal Tertullianus itu adalah subordinasionisme, gitu. Jadi Tritunggal juga ya, Trinitas juga iya, ya sudah. Jadi kalau diserang dari atas dia turun ke bawah. Kalau diserang dari bawah dia naik ke atas. Begitu. Jadi kalian tidak bisa berdebat dengan tiga saudara setara ini, doktrin homoousios, nggak bisa. Gitu. Jadi kalau kalian getok dari atas, dia akan turun ke bawah. Dia ngaku dirinya Oneness, ya kan? Kalau kalian serang Oneness-nya, dia naik ke atas, dia ngaku dirinya tiga pribadi. Ya. Karena doktrin ini memiliki kemampuan seperti itu, sehingga doktrin ini bisa menjawab setiap serangan dari pihak lawan debat atau apologetik debat. Nah, sehingga doktrin ini sangat disukai, sangat cocok. Nah, cocok untuk di dalam dunia apologet sehingga bertahan sampai sekian lama. Karena doktrin ini memang diketok dari atas turun ke bawah, ngaku Oneness. Diketok Oneness dia naik ke atas, ngaku tiga pribadi. Jadi intinya adalah doktrin ini tuh memang sangat luar biasa kecerdikannya ya. Saya Pak. Sekarang begini Pak, ya. Kalau pengajaran Yesusnya itu sih dia membawa ajaran yang mana Pak? Yang Oneness, yang Tritunggal, atau yang Triteos, atau apa gitu loh. Jadi kalau kalian boleh teliti ya, sebetulnya ajaran Tuhan Yesus itu mengajarkan dia tunduk pada Bapa. Dia utusan Bapa atau subordinat. Ya. Jadi Triteos itu hanya merupakan sebuah konsekuensi. Ya, konsekuensi dari namanya ada dua pribadi, ya kalau dihitung ya ditambah Roh Kudus jadi tiga. Iya kan? Konsekuensi. Kita itu doktrinnya subordinat. Tapi karena sebuah konsekuensinya, kalau dihitung itu jadinya tiga, ya apa boleh buat. Boleh saya stop? Itu sebuah boleh saya potong sedikit nggak? Boleh saya potong sedikit dulu nggak? Pak Jody, begini Pak, Pak Pras ya sebentar ya. Pak Jody, apa yang tadi Bapak paparkan itu sangat luar biasa. Nah, cuma pertanyaan kami. Ya, monggo. Apakah itu by data itu Bapak jelaskan itu, atau sebuah asumsi atau gimana Bapak?
Kok enggak dengar ya suaranya? Halo. Gimana? Gini Pak. Dengar saya. Bentar Pak Petalempu, sebentar. Begini. Yang saya tahu ketika saya membaca Matius 9 sampai 10, Matius 9, ya. Matius 10, itu diprediksi, ini saya bacakan nih, Matius 9 dulu nih ya. Ya. Matius 9 ayat 37. Ya. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Itu bermakna berarti dia membutuhkan murid kan? Ya. Yang 38, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, berarti di sini Yesus meminta pekerja itu untuk menuai itu kepada tuannya kan. Jadi alegorisnya seperti itu. Nah, kita bacakan ke ayat 10-nya karena di Matius 10-nya ini yang berbicara Yesusnya ini yang kita lihat di pembicaraan Yesus ya, ucapan Yesus ya yang tulisan merah ini. Iya. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota seorang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Amin. Nah, ini kan sudah jelas kan? Di sini berarti pengajaran Yesus itu sasarannya kan sudah jelas untuk orang Israel kan. Nah, yang betul. Sekarang saya tanyakan tadi Bapak nggak menjawab. Sebenarnya doktrin yang dibawa oleh Yesus ini satu, ya yang saya tanyakan adalah apa yang diajarkan oleh Yesus. Yang kedua, untuk siapa Yesus mengajarkan ini, mengajarkan tentang ajarannya. Itu aja, silakan Pak jawab Pak. Ya, kalau Tuhan Yesus dalam pengajarannya selalu konsisten bahwa dia tuh subordinat atau tunduk kepada Bapa. Gitu. Jadi subordinat. Makanya doktrin saya itu disebut subordinasionisme. Gitu. Siapa yang mencetusnya? Pencetusnya tentu saja Tertullianus, Origenes. Nah, itu bapak-bapak gereja yang zaman dahulu. Itu. Nah, cuman Tertullianus dan Origenes itu tidak bertempur di Konsili Nisea karena mereka sudah wafat. Yang bertempur di Konsili Nisea itu adalah Bapak Gereja Uskup Eusebius Nikomedia dan Eusebius Kaisarea. Enggak Pak. Saya bertanya tentang doktrin Yesus sendiri gitu loh. Kalau doktrin kekaisaran Nisea atau itu saya nggak fokus ke situ. Ya. Saya hanya bertanya tentang pengajaran Yesus, Pak. Mohon maaf. Itu juga pengajaran Tuhan Yesus itu kan dia subordinat atau tunduk kepada Bapa. Iya kan? Sorry, saya potong sedikit ya. Sedikit ya. Iya. Saya potong sedikit boleh? Boleh. Jadi kalau Pak Ade mau tanya sama Pak Jody, perlu tahu posisinya Pak Jody itu yang mana. Kan tadi Pak Jody udah bilang, ada berbagai macam pandangan tentang Bapa, Anak, dan Roh. Nah, kalau pandangannya Pak Jody seperti apa Bapak udah tahu, Bapak berdasarkan begini ya. Bapak berdasarkan itu bertanya, menyalahkan atau gimana gitu. Tapi Bapak kayaknya nggak ngerti posisi ya Pak Jody dan nggak ngerti varian di dalam yang dibicarakan Pak Jody. Justru saya ngerti. Yang dipaparkan oleh beliau saya ngerti. Makanya kan kalau saya melihat di dalam Islam ya, kalau ada perselisihan di hadis, kita kembalikan ke Al-Qur'an. Nah, begitu juga kalau seandainya saling bertabrakan antara denom, entah itu Oneness, entah itu Trinitarian, entah itu Taritarian atau apapun gitu loh. Kita kan otomatis kembalikan lagi ke Yesus kan. Nah, yang saya tanyakan sebenarnya ajaran Yesus ini mengajarkan yang mana itu pokoknya gitu loh. Terserah mau denomnya apa gitu. Itu yang menjadi fokus pertanyaan saya. Makanya saya membacakan Matius 9 sampai 10 itu. Karena Tuhan Yesus pokok ajarannya dia subordinat atau tunduk pada Bapa. Ya, 1 Korintus 11 ayat 3 juga jelas. Allah adalah kepala Kristus dan Kristus adalah kepala daripada suami gitu. Jadi Allah itu kepalanya Kristus. Itu 1 Korintus 11 ayat 3. Lalu kemudian
1 Korintus 15 ayat 28 juga menyatakan bahwa anak itu tunduk kepada Bapa. Itu banyak ayat-ayatnya yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus sebagai anak itu subordinat atau tunduk kepada Bapa. Kalau begitu berarti kalau pengajaran Yesus seperti itu, apalagi Bapak mengutip dari 1 Korintus 11 ayat berapa tadi yang 3. kepala itu? Ya, 3. nah itu berarti Bapak larinya ke Unitarian. Bahwa Unitarian itu malah salah. Itu loh. Malah salah kamu, Adik. Itu bukan Unitarian. Unitarian itu deklarasi kalimatnya, Pak. Jadi Pak Jody ini penganut Allah 3 Allah, Pak. Nah, Teos, betul. dia penganut 3 Allah, bukan Iya. Allah 3 Allah dia. Ngerti. Berarti kan di sini kan beda pemahaman kan antara Bapak dengan Triteos, mau Trinitarian atau Oneness gitu ya, mohon maaf. Triteos itu tidak diakui di dalam Berarti kan Triteos harus itu. dikembalikan lagi ke ajaran Yesus sendiri kan. Nah, ajaran Yesus mengajarkan Begini, Pak Ade, Triteos itu tidak diakui di dalam jemaat awal kekristenan dan sampai hari ini tidak diakui di dalam kekristenan. Jadi penganut Triteos itu hanya Pak Jody sendiri. boleh saya potong, Pak Ade? Ya silakan. Pak Ade, kamu kan mau tanya dari ajaran Yesus itu sesungguhnya yang mana? Ya. Masing-masing yang berpendirian seperti apa itu menganggapnya bahwa mereka sesuai dengan ajaran Yesus gitu. Jadi mereka tetap menganggap bahwa yang mereka anggap mereka hanya ambil satu potong, satu bagian atau apa, kemudian mereka bisa ngaku-ngaku bahwa itu ajaran Yesus gitu. Jadi masalahnya bukan di situ. Oh, berarti ajaran Yesus yang seperti di Matius 10 ayat 5 itu ya sampai dengan 10. Gini, karena memang lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, yang itu berarti. Makanya ajaran Yesus nggak bisa kamu ambil dari satu potong ayat gitu. Oh Pak, kalau saya baca satu perikop bisa muntah saya, Pak. Pak Ade sebentar ya. Ini Iya. Penginjil jalanan ini batuk-batuk ini. Saya Silakan, sesuatu ada. Oh, ini Bang Jul ya? Ya Allah. Assalamualaikum Bang Jul. Silakan Bang Jul. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, kayaknya batu-batu begitu saya tahu itu. Ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya itu. Silakan Pak penginjil jalanan. Jadi mohon izin, saya cuma mau menyampaikan gini. Kenapa orang sahabat-sahabat Kristen itu antar sekte satu dan sekte yang lain itu sama-sama mendudukkan Yesus pada porsi di mana Yesus itu memiliki kedudukan yang mereka kemudian katakan sebagai Tuhan, Sang Pencipta, dengan berbagai macam embel-embel dan predikat. Sebenarnya itu disebabkan karena yang harus dipahami, Yesus itu terlahir dalam lingkungan Yahudi. Gitu. Ini yang titik sentralnya di situ. Yesus itu lahir di lingkungan Yahudi, bahasa yang digunakan oleh Yesus adalah bahasa Ibrani. Nah, kerancuan kemudian muncul ketika kitabnya orang Kristen, ya, konsep pemahaman, iman, ajaran, apapun itu berasal dari sebuah buku atau banyak buku yang menggunakan bahasa Yunani. Di mana bahasa Yunani ini tentu akan melahirkan sebuah konsep sesuai dengan konsep empunya bahasa. Di mana kalau kita merujuk kepada sumber Yesus sebagai satu-satunya daripada pengajar yang disebut sebagai guru, bahkan dilantik menjadi Tuhan, kitab-kitab yang tertulis yang kemudian diimani oleh sahabat Kristen itu harusnya menggunakan bahasa Ibrani. Karena bahasa inilah bahasa yang digunakan oleh kaum Yahudi, gitu loh. Siapa kaum Yahudi ini? Kaumnya Yesus. Siapa kaumnya Yesus ini? Kaum di mana mereka telah memahami konsep satu Tuhan. Yesus datang sebagai anak, menyatakan diri, berdoa, ya, mengaku Tuhan itu satu-satunya Allah, yang benar adalah Dia yang mengutus Yesus. Apakah semua prosesi yang diteorikan, yang dipraktekkan Yesus itu untuk mengajarkan kepada kita, kepada Kristen, kepada Islam, kepada Hindu, kepada siapapun, bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Tentu tidak. Justru ini menunjukkan bahwa
apa yang dianut oleh teman-teman Kristen, mau Trinitas, mau apapun judulnya, itu berkembang dalam kebudayaan Yunani. Ini tolong digarisbawahi. Sedangkan kebudayaan Yunani itu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Hinduisme. Makanya bingung ketika didudukkan Yesus itu siapa, Bapa itu siapa, Allah itu siapa, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena sumber daripada pemahaman baik baik Katolik, mau Kristen, mau apapun itu, tidak berpangkal kepada lisan Yesus, tetapi berpangkal kepada lisan orang-orang yang menuliskan kitab yang berbahasa Yunani, di mana konsep muatan bahasa Yunani itu tentu manifestasinya tidak terlepas daripada ajaran animisme yang dianut oleh pemahaman kepercayaan penyembahan terhadap banyak dewa. Nah, tolong saya dikasih ruang sedikit, nanti ditanggapin. Jadi, saya hanya ingin mengatakan seperti ini. Ketika kita duduk di usia sekolah dulu ya, kita diperkenalkan dengan berbagai macam pembahasan-pembahasan dalam bahasa Sanskerta. Taruhlah misalnya kita mengkaji tentang Zeus dalam bahasa Yunani. Nah, sampai sekarang, Zeus ini memang tidak pernah berubah kedudukannya. Tetapi konsep ini tidak pernah tertuang di dalam sebuah kitab. Zeus, Apollo, siapa lagi? Diaus, kemudian Theos, lalu kemudian Father, kemudian Faraksion, kemudian Arius. Orang-orang oknum-oknum ini yang mereka dewakan, yang mereka tuhankan, yang mereka jadikan sebagai pijakan di dalam kepercayaan mereka, itu adalah sebuah konsepsi yang tidak pernah tertuang dalam sebuah buku, tapi sebuah kepercayaan yang lepas begitu saja. Nah, dengan datangnya kitab Kristen yang berbahasa Greek, bahasa Yunani, membuat mereka, orang-orang Yunani ini, merasa mendapatkan asupan roh, kekuatan gitu loh. Konsep yang selama ini kita pegang, konsep yang selama ini kita jadikan sebagai acuan, yang tidak memiliki panduan, tidak memiliki koridor, tidak ada pegangannya dalam sebuah buku, ternyata puji Tuhan, haleluya, sekarang muncul yang dikatakan surat-surat dari Paulus, Roma, Galatia, Efesus, dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah yang melahirkan kemudian konsep, di mana yang senang dengan konsepnya Lukas menjadikan Lukas sebagai acuan untuk mendudukkan Yesus sebagai anak Allah. Yang suka dengan konsep yang lain mendudukkan Yesus sebagai Allah dalam rupa manusia dan seterusnya. Konsep-konsep itu kemudian endingnya adalah ketidaknyambungan antara bukunya pengarang kitab yang dikanon dengan konsep lisan yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya yang menggunakan tatanan pengajaran-pengajaran bahasa Ibrani, minimal yang menggunakan bahasa Aramaik. Kenapa saya katakan Yesus itu menggunakan bahasa ibu? Coba Anda lihat bagaimana endingnya ketika Yesus itu berseru kepada Tuhan. Dia tidak menyeru Theos, Theos. Tidak seperti itu. Tapi yang dia seru apa? Elie, Elie. Berarti pijakan Yesus ketika dia mengajarkan kepada Bani Israel, dia menggunakan bahasa Aramaik. Ketika dia menggunakan bahasa Aramaik, pijakan kisi-kisi dakwanya Yesus kepada Bani Israel tentu menggunakan kitabnya Bani Israel. Apa kitabnya Bani Israel? Tentu semua kita ini akan tahu. Maka dari itulah ketika kita menjabarkan konsep Kristen dari sahabat Jody Hindarto, dari saudara David Israel, dan siapapun itu, ketika ditanyai, ada tidak sumber yang akurat dari konsep yang Anda pahami, yang literaturnya berasal daripada pengajaran Yesus, kaitannya dengan kitab yang datang untuk dia genapi. Apa itu? Kitab Tanak. Bagaimana penjabaran Tanak tentang Allah? Bagaimana penjabaran Tanak tentang utusan-utusan Tuhan? Bagaimana penjabaran Allah di dalam kitab Tanak tentang janji-janji Allah kepada Bani Israel? Apa yang tertuang kemudian setelah ini terjadi? Tertuanglah nubuatan-nubuatan yang disangkali adalah sebuah termuatlah cerita-cerita yang kemudian dinisbahkan, dianggap sebagai sebuah penggenapan dari cerita yang ada di dalam kitabnya Bani Israel. Contoh, Yesaya 9 ayat 6, Yesaya 9, Yesaya 7 dan seterusnya. Pak, itu dia. Sorry. Itu ya. Kepanjangan. Jadi kita nggak bisa nanggapin. Kalau bisa sebagian boleh nggak? Dia mau khotbah tuh, biarin aja. Wong saya tuh udah nikmat mau tidur gara-gara itu. Lo nggak boleh begitu Pak Jody.
Ini kan kita serius-serius dikit. Oke. Gini Pak. Oke, saya simpulkan supaya Anda paham, supaya Anda tanggapi. Gini, adanya konsep di dalam ajaran agama Hindu, kita harus tahu ini alur daripada ajaran pagan ini, animisme yang diajarkan oleh Hinduisme. Brahma adalah bapak, ya, Krishna adalah anak, Wisnu yang datang dalam rupa anak bernama Krishna. Kemudian ada yang disebut dengan Shiva yang mereka sebut sebagai roh suci. Apakah ajaran ini tidak memiliki penyebaran? Nah, ini yang harus dipahami. Ternyata konsep Brahma, Wisnu, dan Shiva itu beranak pinak diajarkan kepada Yunani. Dan ini konsep yang diimani oleh Yunani juga. Coba. Nah, lalu kemudian Kristen mengajarkan sama. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Atau Roh Kudus dalam bahasa Arab. Sekarang saya ingin tanya kepada sahabat-sahabat. Jangan tanya deh. Anda coba jabarkan kepada kita konsep Trinitas dalam arti kata apapun modelnya, Bapa, Anak, dan Roh Suci itu diajarkan Yesus seperti apa konsep tekanannya terhadap Bani Israel. Silakan. Oke, Pak Ginjil Jalanan, terima kasih banyak. Jadi silakan Pak, siapa yang mau tanggapi dahulu, Pak Pras dulu atau Pak Jody dulu nih? Silakan Pak. Aku tanya dulu boleh? Boleh. Silakan Pak. Aku tanya dulu dengan penginjil jalanan ya, Pak. Bapak tahu di dunia ini agama banyak ya, Pak ya? Benar nggak? Ya, betul. Nggak, kita ngomong satu patah aja ya, kayak tanya jawab, kayak ngobrol-ngobrol gitu ya. Saya nggak akan bicara, saya belum masuk ke penguraian. Kemudian kalau satu berasal dari Allah, kemudian yang lain bertentangan. Nah, yang bertentangan itu berasal dari mana? Nggak apa-apa, Pak. Nggak usah sungkan. Mau ngomong dari setan boleh, mau ngomong dari malaikat boleh, mau ngomong dari manusia boleh, nggak apa-apa. Ya, silakan. Kalau menurut Bapak dari mana? Dari konsep pemahaman yang berasal dari buah pikiran manusia yang disebut dengan filsafat. Ya. Ada peran dari kuasa kegelapan? Jelas ya. Itu pasti, iya. Oke. Kemudian kita lihat ya, iblis tahu nggak Allah seperti apa sebelum seperti apa? Lebih tahu iblis Allah seperti apa? Lebih tahuan iblis atau kita? Jadi tanpa wahyu ya. Saya bicara di tanpa wahyu ya, manusia pada umumnya lebih mengenal iblis, mengenal Allah seperti apa, atau lebih mengenal manusia lebih mengenal Allah seperti apa, atau iblis lebih mengenal manusia seperti Allah seperti apa? Yang lebih mengenal manusia atau iblis terhadap Allah? Enggak, sebentar, saya tanya. Nah, ya, silakan. Ini cuma ngomong satu patah aja. Menurut Bapak siapa yang lebih kenal? Di luar wahyu ya. Kenal gimana maksudnya, Bang? Lebih tahu Allah itu seperti apa sih? Dunia roh lebih tahu Allah seperti apa, atau dunia materi yang seperti kita di dunia ini yang lebih tahu Allah seperti apa? Di luar wahyu ya. Kita jangan bicara berdasarkan ada kitabnya ya. Oke. Secara umum. Ya. Jadi gini. Manusia itu diciptakan belakangan. Ya, mau dari agama apapun, di luar daripada konsep wahyu. Jadi manusia itu diciptakan belakangan. Yang diciptakan pertama itu kalau kita berbicara antara malaikat, iblis, dan juga manusia. Makhluk yang pertama, makhluk yang lebih duluan diciptakan oleh Allah itu adalah malaikat. Makhluk ini adalah makhluk gaib yang dekat kepada Tuhan. Kenal dengan Tuhan. Ketika Allah menciptakan makhluk berikutnya berupa manusia, sebelumnya, malaikat-malaikat ini adalah makhluk yang taat kepada Sang Pencipta. Nah, ketika Sang Pencipta menciptakan sosok manusia lagi, malaikat ini kemudian diperintahkan untuk sujud kepada manusia ini, malaikat diantaranya ada yang enggan untuk bersujud. Nah, pertanyaan Anda, apakah iblis, apakah malaikat, atau apapun yang Anda katakan itu, gini, lebih paham tentang Allah daripada manusia? Gitu ya. Lebih paham dalam pengertian lebih tahu Allah seperti apa daripada manusia. Iya, betul. Iblis lebih kenal Allah daripada manusia dalam konsep pribadi. Manusia lebih mengenal Allah dalam konsep tauhid.
Ya, gitu loh. Jadi dari jawaban Bapak saya simpulkan ya 2 jawaban ya. Ya. Agama ada hubungannya dengan opini dan jelas ada pengaruh dari kuasa kegelapan. Ya. Kemudian kuasa kegelapan, kuasa roh, alam roh lebih tahu tentang Allah daripada manusia. Oleh karena itu sebelum adanya perjanjian baru, adanya agama-agama pagan yang berbicara tentang triteisme maupun banyak Allah, itu adalah manipulasi daripada keberadaan Allah yang sesungguhnya yang adalah Bapa, Putra, dan Roh. Paham maksud saya? Maksudnya gimana itu? Jadi maksudnya bukan kekristenan dipengaruhi oleh Hindu, Buddha, Hindu, dan agama-agama Yunani, agama-agama, kan banyak tuh agama Mesir juga ada 3 kan? Ada 3 Allah kan? Jadi konsep itu bukan dipengaruhi dari agama-agama itu, tetapi iblis yang memberikan wahyu kepada agama-agama itu memanipulasi keberadaan dari Bapa, Putra, dan Roh yang akan diwahyukan dengan jelas setelah kedatangan Yesus dan setelah zaman murid-murid Yesus. Ya, sekarang boleh saya sanggah? Boleh. Menurut Anda, ajaran Brahma, Krishna, dan Wisnu itu ajaran dari Tuhan? Bukan dong. Nah, bukan. Apa alasan Anda mengatakan itu? Kan tadi Bapak setuju sama saya. Ya, alasannya apa? Pasti ada. Gitu loh. Kan iblis ini pasti mengajarkan sesuatu. Kalau dalam Islam itu, iblis itu berpura-pura mengajarkan manusia sesuatu yang baik, yang menyenangkan, untuk memuaskan manusia, sehingga manusia itu bisa tersesat. Itu dalil jelas. Nah, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa penyembahan terhadap Brahma, terhadap Krishna, terhadap Shiva itu salah? Gini, aku nggak perlu ambil dari dalilnya Al-Quran ataupun Alkitab. Kan tadi dari pernyataan Bapak bersama dengan saya sepaham bahwa agama-agama yang ada itu berasal dari konsepsi manusia, juga dipengaruhi, pasti ada pengaruh dari kuasa kegelapan, wahyu dari kuasa kegelapan, pemikiran dari kuasa kegelapan. Karena apa? Karena kan kontradiksi dengan Alkitab maupun dengan Al-Quran. Kalau bisa kontradiksi dengan Al-Quran, kita ambil Al-Quran aja, karena Bapak kan percaya Al-Quran. Otomatis sesuatu yang kontradiksi yang kamu percaya dari Allah, lawannya adalah pasti bukan dari Allah. Gitu kan? Ya, logikanya gitu kan? Jadi saya nggak perlu buktikan mereka dari mana, kenapa, tetapi itu adalah sebagai pernyataan bersama. Karena itu ada kemungkinan. Ini kan kita bicara kemungkinan. Ada kemungkinan iblis sudah tahu Allah itu seperti apa. Lalu dia memanipulasi di dalam agama-agama pagan itu, gitu. Jadi belum tentu bahwa ajaran tentang Tritunggal pasti adalah pengaruh daripada budaya agama-agama pagan itu, gitu. Nah, kemudian kedua. Oke, saya hanya ingin saudara berpijak kepada kitab Anda yang kemudian Anda jadikan sebagai pegangan iman. Misalnya di dalam kitab surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, pasal 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Iman di sini adalah kepercayaan. Kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena kepercayaan dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Iya. Ya. Ini Anda imani kan? Iya dong. Nah, berarti yang dasar pijakan Anda dengan dasar pijakan orang yang percaya kepada Brahma, Krishna, dan Wisnu itu apa bedanya? Ya beda dong. Bedanya di mana? Saya itu dasarnya memang kepercayaan. Mereka juga percaya Brahma, Shiva, Wisnu itu karena kepercayaan. Nah sekarang bedanya dengan Anda percaya kepada Bapa, Anak, dan Roh Suci itu apa? Bedanya? Ya. Ya bedanya saya percaya bahwa wahyu Allah itu ada di dalam Alkitab. Sedangkan kalau mereka kan udah jelas, mereka ngakuin bahwa mereka itu bukan berasal dari Allah, memahyukan diri kepada manusia. Mereka juga mengakui di dalam kitab suci mereka, di dalam Atharveda misalnya. Mereka percaya bahwa itu adalah
titisan dari Sang Pencipta alam semesta yang mewahyukan kepada mereka. Nah, sekarang dasar pijakan Anda sesuai dengan Roma 3 ayat 8 itu adalah percaya. Bukan karena ia melakukan hukum Taurat, di mana hukum Taurat ini tentu adalah penggenapan daripada perintah Allah kepada Bani Israel. Lalu masalahnya? Masalahnya iman Anda, kepercayaan Anda hanya ditopang kepada kepercayaan, bukan kepada aturan-aturan Tuhan. Enggak dong, kepercayaannya kan kepercayaan. Dalilnya ada. Roma 3 ayat 28. Iya kan, percayaannya kan kepercayaan yang tertulis di dalam Alkitab, yang adalah perjanjian baru. Itu dia, perjanjian lama. Oke, yang ada di dalam perjanjian baru. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Anda meyakini sama seperti yakinnya orang yang memahami kitab Veda tentang apa yang mereka tuangkan di dalam kitab sucinya itu adalah sebagai pewahyuan dari Sang Pencipta alam semesta? Anda pasti akan mengatakan, iya, kami percaya itu. Bahwa perjanjian baru adalah apa yang diwahyukan dalam bimbingan Roh Suci kepada para penulis-penulisnya. Betul? Betul. Nah, sekarang yang menjadi sumber utama dari kekristenan itu siapa? Pengarang, penulis kitab Anda atau Yesus itu sendiri? Yesus itu sendiri atau pengarang? Pengarang itu berasal dari ajaran Yesus. Nah, kalau begitu, dan semuanya itu berasal dari Allah. Oke. Kalau Anda memahami bahwa kekristenan sekarang yang terpecah-pecah itu berasal dari sebuah buku, ada Lukas, ada Markus, ada Matius, dan seterusnya, tapi ternyata ketika kita melakukan kritikal sejarah, orang-orang ini tidak pernah duduk bersama dengan Yesus. Contoh, Lukas. Apakah Anda bisa memberikan informasi kepada kita semua, Lukas pernah duduk di hadapan Yesus? Ya, kemudian masalahnya apa kalau nggak pernah duduk bersama dengan Yesus? Masalahnya, Anda mengatakan Yesus itu adalah sumber segala-galanya. Ya. Tapi ternyata kitab yang Anda genggam setiap saat itu adalah kitab yang dituliskan oleh oknum yang tidak pernah duduk bersama dengan Yesus. Pak, pada waktu Lukas itu ditulis, itu para rasul masih hidup. Jadi mereka hidup menulis itu di dalam zamannya. Para rasul masih hidup. Sehingga ajaran mereka adalah ajaran yang sesuai dengan yang diajarkan oleh para rasul. Oke, saya ulang lagi. Yesus itu terlahir di lingkungan Yahudi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Ibrani. Taruhlah bahasa Aramaik, karena Ibrani pada masa Yesus itu bahasanya sudah mulai punah. Nah, artinya sang murid yang asli, seperti yang diterangkan oleh sahabat saya tadi dalam Matius 10 ayat 5, ayat 6 dan seterusnya. Mereka memegang penuh janji terhadap Yesus, amanat Yesus. Jangan kau pergi ke bangsa lain. Ya. Nah, murid ini ketika dia memahami bahwa titah dari Sang Pencetus kebenaran, jalan, keselamatan dan hidup mengajarkan mereka untuk tidak ke bangsa lain, maka tentu kitab mereka, catatan-catatan mereka akan menggunakan bahasa yang digunakan sebagai bahasa ibu oleh suku-suku Bani Israel. Ya, itu kan pendapat Bapak. Saya jawab bukan. ya. Bukan, saya jawab itu adalah amanat Yesus kepada ke-12 muridnya. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, agar ke-12 muridnya tidak ke bangsa lain. Boleh saya jawab? Silakan. Iya. Yesus mengatakan itu adalah pada masa sebelum dia mati dan bangkit. Nah, sebelum mati dan sebentar. Ini gini. Ini sebentar, masuk kepada konsep Krishna. Sebentar, salah. Silakan. Kamu nggak boleh hubungkan seperti itu. Nggak bisa, karena memang hubungannya jelas, nyata gitu loh. Silakan Anda paparkan ajaran Krishna Wisnu Shiva. Silakan. Gini, kalau kamu bicara seperti itu, sama aja dengan waktu kamu debat dengan siapa itu, bicara bahwa Muhammad itu nyontek dari Alkitab gitu, tentang 1000 tahun sama dengan 1 hari, karena ada tujuan di Alkitab. Sama aja. Jadi menurut saya kita usah debat di situ. Kita surah Al-Ma'arij sama dengan apa yang dituangkan di dalam kitab Ayub. Oke, silakan. Nah, sekarang Anda juga akui ajaran Yesus Kristen sama dengan ajaran Krishna. Jangan lari dulu. Kita kembali dulu ke yang tadi Anda ngomong. Silakan. Di dalam Matius pasal, kalau nggak salah Anda tadi ambil yang 15 ayat 10 ya, dan pasal 10 ayat berapa saya lupa. Jangan pergi ke arah bangsa-bangsa lain. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari bangsa Israel. Tetapi di dalam buku yang sama,
Setelah kebangkitannya, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul juga dikatakan hal yang sama, di dalam Markus juga dikatakan hal yang sama setelah kebangkitannya. Kenapa hal itu terjadi? Kenapa sebelum kebangkitan Yesus mengatakan hanya diutus kepada yang hilang dari Israel, dan sesudah kebangkitan dia bicara tentang kepada segala bangsa? Apakah tidak konsisten? Tidak, karena di dalam perjanjian, karena sebelum Yesus mati, Allah hanya ada perjanjian dengan bangsa Israel. Setelah mati dan bangkit, di dalam Lukas pasal 22 ayat 20 dikatakan perjanjian baru yang disahkan oleh darahku, darah perjanjian. Dan setelah ada darah perjanjian baru, maka keselamatan adalah harus diberitakan kepada segala bangsa, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Yesaya pasal 49 ayat 6. Dan di dalam ayat-ayat yang lain. Jadi nggak ada yang masalah. Kemudian tentang bahasa, Yesus berbicara dengan bahasa Aramaik, iya, karena pada waktu itu dia bicara hanya di lingkungan Israel. Tetapi murid-muridnya, Bapak lihat yang nulis, Matius, seorang pemungut cukai. Kemudian Petrus, dia akhirnya berbicara menjadi uskup di Roma. Kemudian Yohanes juga menjadi uskup di Efesus. Paulus, jelas dia bisa berbahasa Yunani. Markus, dia mengikuti perjalanan Paulus penginjilan kepada bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi. Mereka itulah yang menulis dalam bahasa Yunani. Kenapa harus begitu? Itu kan terserah Tuhan. Memang Tuhan maunya ditulis dalam bahasa Yunani karena bahasa Yunani adalah bahasa internasional saat itu, dan memang yang sudah diatur, yang memiliki gramatikal yang sangat luar biasa. Oke, baik, saya paham, udah nangkap saya, Bang. Nah, sekarang gini, Kristen dan ajaran Yesus. Sekarang coba Anda uraikan kepada saya, di mana di dalam kitabnya Bani Israel yang sering Yesus bacakan pada hari Sabat, di dalam sinagog, di hari kelahirannya, di tempat kelahirannya, di mana kitab itu menerangkan bahwa isi daripada Taurat itu adalah kutukan. Silakan. Isi daripada Taurat kutukan. Bukan ya, isi daripada Taurat adalah kutukan. Tetapi di dalam Taurat itu ada perintah. Di dalam ada perintah Allah. Dan jikalau seseorang melanggar, berarti dia jatuh kepada pelanggaran terhadap hukum Allah. Jatuh kepada pelanggaran hukum Allah. Itu berarti, Anda lihat di dalam Galatia 3 ayat 10. Itu ajaran Anda. Sekarang yang saya minta ajaran Yesus yang menerangkan bahwa Taurat dan embel-embel yang ada di dalamnya itu adalah kutukan. Nah, itu dia kan saya jelasin ke Bapak. Kenapa dibilang kutukan? Bukan kutukan berarti ajaran itu kutukan. Ajaran itu baik. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mencuri, jangan mengingini kepunyaan orang. Begitu kamu melanggar, ya, saya ngerti, saya paham kutuk. Itu. Saya paham. Ini saya hanya ingin Anda sadar bahwa kekristenan itu apapun konsepnya itu tidak berasal daripada Yesus. Karena itulah saya mengatakan, tunjukkan dalilnya. Yesus mengajarkan bahwa siapapun yang meninggalkan salah satu dari hukum Taurat, maka dia terkutuk. Ada nggak dalil itu? Gini loh, kan Yesus punya ajaran nggak ditulis semua di dalam di dalam Paulus di dalam pasal 3 di suratnya Galatia ayat 10 dia katakan gini, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Ini ajaran Paulus dapat dari mana ini ajaran? Paulus dapat dari mana? Ya, pengertian terhadap Injil dan pengertian terhadap inti daripada penebusan Kristus dan semua yang dijadikan di dalam perjanjian, di dalam perjanjian lama. Sudah ketahuan kan bahwa ketahuan bahwa yang Anda imani itu adalah sebuah konsep di luar daripada ajaran Yesus. Nah, saya ulang. Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Iya benar. Kenapa Anda mengatakan orang yang taat kepada hukum Taurat itu berada di dalam kutuk? Dia nggak bicara orang yang taat.
tetapi adalah dia bicara tentang orang yang hidup di bawah hukum Taurat karena manusia daging itu tidak mampu melakukan semua yang ada tertulis di dalam Taurat gitu. Pasti ada pelanggaran terhadap dosa. Kenapa Yesus perlu datang menebus dosa manusia? Karena you ada dosa gitu. Bukan karena yang lain. Bukan, Anda hanya berasumsi. Jadi Galatia di dalam kitab Anda bab 3 ayat 10. Nanti saya sampaikan kepada ayat 13-nya. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di dalam bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Boleh nggak Anda menunjukkan kepada saya tertulis di mana ayat ini? Sebentar ya. Sebentar ya. Oke, kita ke yang lain, tempat lain. Tadi berapa pasal 3 ayat Galatia? 3 ayat, semoga saya tidak salah. Ayat 10 coba Anda lihat. Ya, sebentar ya. Share screen. Pasal 10. Pasal 3 ayat 10. Ya. Itu ada di Ulangan pasal 27 ayat 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Amin. Ada di Deuteronomi pasal 27 ayat 26. Atau enggak Ulangan pasal 27 ayat 26. Ya, jadi yang tertulis di dalam kitab Ulangan tadi, itu menerangkan orang yang mengimani dan tidak mempraktekkan. Itulah yang disebut dengan kutuk. Tapi di dalam pengajaran Paulus kemudian, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Apa yang ingin Paulus jajakan di sini? Baca ayat selanjutnya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Iya, betul. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda. Hukum Taurat itu diperuntukkan kepada siapa? Kepada Israel. Pada Hukum Israel. moralnya kepada seluruh umat manusia. Enggak, Anda nggak usah tambah-tambahin. Di dalam Yeremia 31 ayat 33, jelas perjanjian Allah itu berupa Taurat, itu dikhususkan kepada batin setiap Bani Israel. Itu nggak bisa kita ganggu-gugat, karena itu adalah kitab dan perjanjian Allah kepada mereka. Nah sekarang, Paulus mengajarkan kepada non-Yahudi, ya, Yesus mati, menebus non-Yahudi dari kutuk hukum Taurat. Sebab tertulis katanya, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Taurat dikhususkan kepada Bani Israel. Kenapa Kristen yang dibebaskan dari Taurat? Dengan cara mati di atas tiang salib. Apa nyambungnya? Gini, di hukum Taurat itu ada hukum yang bersifat moral, ada hukum dari sebuah negara. Seperti contohnya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Di semua tempat pun, di semua negara pun Bapak berdosa, melanggar sesuatu terhadap orang, ya Bapak harus ganti. Bapak harus dihukum juga. Itu adalah hukum negara. Gitu. Jadi ada hukum Taurat yang untuk bangsa Israel, ada hukum Taurat yang adalah bersifat moral. Nah, hukum Taurat yang bersifat moral itu bukan hanya ada di dalam hukum Taurat, tetapi ada tertulis di dalam hati manusia. Karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Setiap orang yang mencuri, setiap orang yang berbohong, setiap orang yang berdusta, kalau hati nuraninya baik, dia tahu dia berdosa kepada Tuhan. Jadi oleh karena itu, mereka yang tidak pernah dengar hukum Taurat, mereka pun ada tuntunan dari hukum Taurat yang tertulis di dalam hati mereka.
yang sama dengan hukum Taurat itu, bukan hukum Taurat itu sendiri. Nah, jadi semua orang tetap ada upah dosanya gitu. Karena perbuatan dosa gitu. Jadi hukum Taurat itu dikhususkan untuk Bani Israel. Hukum-hukum yang tertuang di dalam kitabnya Bani Israel. Hukum moral itu, Taurat yang bersifat moral itu adalah sebuah hal yang sifatnya itu Anda itu dapatkan universal. dari mana? Anda dapatkan dari mana? Ya, Pak. Hukum moral di dalam kitab Taurat itu diberikan untuk semua manusia itu. Anda dapat ilmu dari mana itu? Loh, kalau Tuhan itu satu, maka Tuhan itu Tuhan dari semua orang. Hukum Iya, Tuhan berlaku kepada segala bangsa. Iya, saya paham, saya ngerti kalau itu. Yang saya tanya hukum Taurat, muatannya, cakupannya, ruang lingkupnya Taurat itu iya kan saya udah jawab kepada Bani Israel. Anda mengatakan hukum moral yang ada di dalamnya untuk semua manusia. Enggak juga. Dalilnya mana? Semua orang yang sudah mendengarkan hukum yang ada di dalam hukum Taurat, dia lebih terikat lagi. Yang mana tidak dalilnya? pun hukum. Hah? Dalilnya ada? Bapak tanya saya secara langsung kan dalam perdebatan ini berarti saya harus cari dulu gitu. Ya, artinya kalau Anda tidak punya bahan untuk mengatakan sesuatu, jangan Anda katakan. Bukan. Itu dalil itu nggak perlu semuanya tertulis seperti itu. Terus ada tentunya. Gitu. Ini kita berbicara mengenai konsep agama, berarti pijakannya kitab suci. Kalau Anda hanya mengandai-andai, Anda menghabiskan waktu saya gitu loh. Enggak dong, itu kan hukum seperti itu kan berlaku untuk semua. Ditulis di dalam kitab sucinya orang Kristen, tapi berlakunya untuk semua. Kita berbicara mengenai hal Taurat yang kemudian Paulus yang mendirikan agama Kristen ini menjadikan Yesus itu mati di tiang salib secara terkutuk untuk membebaskan Kristen dari kutuk Taurat. Nyambungnya di mana? Tidak. Itu semuanya ada di dalam Lukas juga dinyatakan jelas, ya kan? Lukas itu darah dicurahkan dan makanya saya katakan penebusan tadi dosa kepada Anda yang menjadi jalan, yang menjadi keselamatan dan hidup itu Lukas atau Yesus? Ya Yesus itu ajarannya tertuang di dalam apa yang ditulis oleh murid-muridnya. Sama seperti Lukas Anda muridnya percaya, pernah duduk bersama dengan Yesus di mana? Sama seperti Anda percaya bahwa apa yang Allah perintahkan itu melalui Jibril dan Jibril kepada Muhammad gitu. Itu adalah Anda percaya kitab itu secara keseluruhan. Oh jelas, Muhammad bertemu dengan Abu Bakar, Muhammad bertemu dengan Utsman, Rasulullah Muhammad SAW bertemu dengan Ali. Mereka hidup bersama-sama. Nah sekarang apakah Yesus hidup bersama dengan Lukas? Lukas itu udah lahir sesudah waktu saya nggak tanya Yesus. Udah lahirnya. Apakah dia hidup secara lisan Yesus menyampaikan? Apakah kemudian telinganya Lukas mendengarkan dari lisannya Yesus? Karena standarnya Yesus itu setara dengan Allah yang kamu percaya. Kemudian, kalau setara, Yesus tidak mungkin. Muhammad itu setara dengan Paulus. Kamu percaya saya percaya Paulus, kamu percaya Muhammad. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Yesus itu sama-sama utusan. Yesus utusan atau bukan? Begini kan, Anda kan mengertinya separuh. Yesus itu adalah Allah dan utusan. Gitu. Kemudian murid-muridnya pun adalah utusan, rasul. Dua-duanya disebut rasul di dalam Alkitab. Nah, disinilah kemudian rumusan-rumusan pagan yang Anda ambil untuk kalian menghalalkan ajaran kalian sebagai sebuah kebenaran. Tidak dong. Kata Rasul ambil dari mana? Dari Al-Quran. Untuk mendudukkan siapa? Orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai murid-murid Yesus. Anda percaya kepada Muhammad dapat wahyu. Kita percaya kepada Paulus dan para murid itu dipimpin oleh Roh Kudus. Enggak, salah. Anda mau mengatakan apapun nggak bisa. Buktinya saya tanya kepada Anda, mana ajaran Yesus yang mengatakan orang yang menjalankan hukum Taurat tidak menjalankan sepenuhnya adalah kena kutuk? Mana dalilnya dari Yesus? Ada enggak? Loh, dalilnya dari Yesus adalah sesuatu yang sudah ditulis di dalam mana oleh dalil murid-muridnya. Mana dalil itu? Mana? Itu dia yang ditulis di dalam Alkitab. Siapa yang nulis?
Mau Paulus, mau Yohanes, mau semuanya sama aja. Artinya Anda meninggalkan Yesus untuk mengimani tulisan-tulisan orang yang tidak pernah bertemu dengan Yesus. Itu kan perkataan Anda. Sekarang itu gini. sama juga kalau saya ngomong begini. Anda mempercayai perkataan Jadi intinya Anda mengimani tulisan-tulisan orang yang menginginkan Yesus itu menjadi Tuhan. Makanya Yesus mengatakan waspadalah, waspadalah. Waspada kepada siapa? Orang-orang yang menyamar menjadi murid Yesus. Gitu loh. Murid Yesus. Waspadalah, kejahatan itu akan datang. Murid Yesus itu Yesus sebut sebagai domba. Nah, di tengah-tengah domba murid Yesus itu ada serigala. Serigala-serigala inilah yang membawa-bawa nama Yesus. Nah, yang itulah yang kamu imani sekarang. Yang itu yang Anda imani sekarang. Kamu salah, karena gereja yang didirikan oleh Paulus itu dilanjutkan oleh Rasul Yohanes yang adalah murid Yesus. Dan gereja ajaran gereja Paulus. Iya. Oh, gitu. Gereja Efesus. Oh, gitu. Roma juga. Dimulai oleh Paulus, dilanjutkan oleh Saya tahu Petrus. Paulus itu di dalam bilik menuliskan surat-surat kepada jemaat-jemaat. Jadi jemaatnya lebih dulu ada daripada suratnya Paulus. Paulus itu adalah surat belakangan muncul. Jemaat sudah terbentuk, baru Paulus ngirim surat. Itu yang Anda harus pahami. Oh, enggak juga. Enggak dong, dia penginjilan yang paling hebat kan dia. Loh, sekarang ada enggak surat Paulus yang diperuntukkan kepada perorangan? Ada dong. Yang mana? Itu Filemon, Titus, Timotius. Ya. Itu kan perorangan. Coba Anda baca isinya apa di dalam. Gini loh, sebagaimana Anda mempercayai Muhammad, demikian pula saya mempercayai Paulus. Masalahnya gak ada bedanya. Masalahnya Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus. Muhammad pun tidak bertemu dengan Tuhan secara langsung dan tidak menerima perkataan langsung dari Allah. Cuman Anda itu percaya. Wajar, karena Tuhan kami bukan manusia, nggak pernah nongol di alam semesta ini seperti manusia. Loh, Tuhanmu sudah pernah datang ke dunia minum kopi di warkop. Kenapa Paulus tidak bertemu langsung dengan dia? Ayo, buat apa Yesus datang menjelma menjadi manusia? Sudah di dalam pertobatannya sudah datang. Ya, kata siapa? Kata siapa? Kata Lukas. Dan dibicarakan kepada jemaat awal dan diterima oleh semua rasul. Kirain kata Yesus. Gini loh, kamu kalau mau debat harus kepada apa yang sudah tertulis di dalam teks, bukan justru karena itulah saya mendebati Anda, karena pijakan Anda adalah tulisan-tulisan yang diperuntukkan untuk pemaham ajaran-ajaran Yunani Romawi. Tidak, itu kan Anda punya asumsi. Loh, ini buktinya. Ini buktinya. Ini coba saya tanya kepada Anda. Saya tanya kepada Anda. Surat Paulus yang ditujukan kepada Bani Israel yang mana? Loh, dia bukan diutus kepada Bani Israel. Nah, kamu harus mengerti dong perjanjian baru. Makanya saya katakan ajaran Paulus itu diperuntukkan untuk non-Yahudi. Ajarannya untuk non-Yahudi. Halal babi, halal tidak bersunat. Itu. Nah, sekarang apakah Yesus mengajarkan itu? Anda akan mengatakan, lah, Yesus yang mengajarkan mereka kok. Mana buktinya? Yesus mengajarkan kepada mereka, mana buktinya? Sementara pada saat Yesus mengajar kepada Bani Israel, dia sudah menyampaikan segala firman. Nah, artinya segala firman yang Yesus ajarkan kepada Yesus itu sudah ada, sudah nongol pada masa Yesus ada di bumi. Tapi ternyata surat-surat yang kamu imani sebagai firman Tuhan adalah surat yang ditulis di dalam penjara oleh Paulus. Tidak ada Yesus lagi. Terus mana segala firman? Kalau Anda batasin seperti itu, yang ke Muhammad juga udah nggak ada gitu. Ngomong apa Anda ini? Iya, makanya. Yesus mengaku, segala firman yang engkau berikan kepadaku, telah aku sampaikan. Kepada mereka. Iya, telah aku sampaikan. Segala yang mau disampaikan, sudah disampaikan. Gitu. Kepada mereka. Mereka ini siapa? Ke-12 muridnya. Ada Paulus di dalam? Nggak perlu dong. Kok nggak perlu gimana?
Yang menerima firman dari Yesus itu adalah muridnya. Iya, Paulus di muridnya mana itu, pada saat itu? muridnya itu kan udah diajarkan gini, di dalam pasal 28 ayat 19 dikatakan, ajarkanlah semua yang telah kuajarkan kepadamu. Kemudian ada dikatakan, roh itu akan memimpin kamu masuk ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes mengatakan, roh itu akan mengurapi kamu dan mengajar kamu tentang segala sesuatu. Oke, Gitu. boleh saya tanya segala sesuatu itu boleh untuk membuktikan bahwa itu bukan asumsi? Bukan? Oke, saya buktikan ya, kita buktikan ya. Apa yang roh itu ajarkan kepada kalian, kaitannya dengan kebenaran, upah bagi orang yang meninggalkan utang. Coba tanya roh itu. Maksudnya Apa gimana? yang dia katakan? Katanya roh yang membimbing kalian kepada penulis-penulis kitab kalian yang mengajarkan segala sesuatu tentang kebenaran. Betul? Segala sesuatu itu adalah segala sesuatu yang Tuhan mau kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kemudian Tuhan juga menyediakan rohnya di dalam diri kita. Sehingga kita tanpa diajar pun sebenarnya kalau orang Kristen yang normal, dia bisa tahu boleh nggak boleh. Gitu. Nah sekarang saya tanya, Bapak Presiden Jokowi hari ini menggunakan pakaian apa jam segini? Loh, kenapa harus ditanya seperti itu? Katanya ada roh Tuhan di dalam diri kalian. Tidur rohnya sampai nggak bisa memberikan ajaran pada kalian. Roh Tuhan itu kan bukan hambanya kita. Kita minta dia kasih tahu, dia harus kasih tahu. Itu roh setan, roh piaraan. Terus apa gunanya roh Tuhan ada dalam diri kalian kalau ternyata nggak bisa memberikan apa-apa? Loh, siapa bilang kamu bilang nggak bisa sekarang memberikan saya apa-apa? tanya, Dia Bapak bisa memberikan Presiden kita hari ini menggunakan pakaian apa di jam segini? Iya, buat apa? Kamu tanya itu apa hubungannya, apa logikanya? Nah, berarti lebih bagus roh yang ada di dalam diri saya. Karena ketika saya ditanya, Bapak Presiden Jokowi hari ini menggunakan pakaian apa? Roh yang ada di dalam tubuhku itu membisikkan. Jawabannya adalah menggunakan pakaian laki-laki. Hebat kan roh kudus yang ada dalam diriku? Kamu cari plesetan kemana-mana, cari jurul kemana-mana. Karena kenapa? Roh kebenaran yang ada di dalam otakmu itu nggak ada. Kamu salah. Karena hanya menggunakan roh jahat. Berkelit kemana-mana untuk menyembunyikan identitas Anda sebagai orang yang anti terhadap ajaran Yesus. Roh yang tunduk di bawah perintah kamu tanya harus jawab, itu roh jahat. Roh yang sesungguhnya dia adalah katanya Tuhan. Memimpin di dalam Yohanes 16 ayat 2 ayat 11 ayat 12 memimpin dalam segala kebenaran. Memimpin menurut yang dia mau, menurut kebenaran yang dia mau. Itu adalah Tuhan, bukannya manusia, bukan hamba you. Bukannya Yusuf perintah apa dia ngomong apa. Itu roh piaraan. Oh gitu. Udahlah. Iya. Udahlah, kembali kepada tema. Kitab yang Anda pegang sekarang itu adalah sebuah kitab yang tidak bersumber kepada Yesus, tetapi bersumber kepada konsep Hinduisme yang Anda imani menjadi sebagai ajaran Yesus. Itu kan tuduhan Anda. Bukan tuduhan, itu fakta. Itu fakta. Itu tuduhan Anda. Dari penulis kitab Anda tidak pernah bertemu Yesus. Anda kalau mau menyalahkan konsep Anda di dalam konsep ketuhanan tidak berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Coba. Siapa bilang? Ada tidak? Satu ayat saja. Tunjukkan satu ayat saja yang menerangkan Yesus memberikan firman di mana murid-muridnya diminta untuk menyembah Yesus. Ada? Pak, Yesus Allah itu tidak nurut kepada you punya mau. Dia mewahyukan apa yang dia mau wahyukan. Lalu you mengertilah menurut kalau apa Anda, yang dia katakan. Gitu. Kalau Anda berdebat dengan orang Hindu, cara Anda menjawab dan berkelip seperti ini persis dengan cara Anda. Persis. Dia juga akan mengatakan, Pak, Wisnu itu tidak akan menjawab sesuai dengan apa yang Anda mau. Itu juga mereka akan menjawab seperti itu. Sama dengan Anda sekarang. Loh gini dong, Anda pakai logika dong. Tuhan itu Tuhan. Justru karena itu saya menggunakan logika. Kalau Yesus itu adalah sumber kebenaran, Yesuslah yang punya hak mengajarkan tentang dirinya. Dia mengajarkan apa yang dia mau ajarkan. Dan you berusaha harus mengerti. Bukan harus ngikutin kamu punya permintaan. Justru harus karena ada demikian, itu, baru demikian. mana ajaran Yesus yang mengajarkan manusia agar manusia menyembah kepada dirinya. Tapi kalau Anda bertanya kepada saya, mana ajaran Yesus agar manusia tidak menyembah kepada dirinya, saya tunjukkan ajaran Yesus loh.
Yesus mengajarkan Yohanes 17 ayat 3. Sebentar. Di dalam Alkitab ada diajarkan nggak? Di dalam Al-Quran ada diajarkan nggak bahwa harus menyembah Allah? Ada dong. Ya udah. Kalau gitu Yesus adalah Allah, ya udah harus nyembah. Nggak usah dikasih tahu harus nyembah baru nyembah. Masalahnya sembahanmu itu, dengar dulu, masalahnya sembahanmu itu ketika datang ke muka bumi kepada Bani Israel, dia mengajarkan Bani Israel menyembah kepada Tuhannya Islam, bukan kepada Tuhannya Kristen berupa manusia. Itu masalahnya. Anda boleh menyembah Yesus, silakan, tapi dalilnya mana? Tapi kami menyembah kepada Tuhannya Yesus, jelas dalilnya ada. Sekarang Anda gunakan akal. Mau ikuti ajaran Yesus atau mengikuti ajaran orang yang di luar ajaran Yesus? Kalau kami mengikuti ajaran Yesus. Tentunya ajaran Yesus secara komplit, nggak seperti ajaran Yesus yang kamu terima secara separuh-separuh. Oke, secara komplit. Tunjuk satu di komplit itu dalil yang mengajarkan menyembah kepada dirinya. Ada nggak? Kalau satu itu berarti tidak komplit. Ya sudah. Komplit itu adalah memahami ajaran-ajaran Hinduisme yang dibungkus di dalam pengajaran Paulus dan kawan-kawan. Itu kan tujuan kamu. Itu fakta. Kamu kalau mau saya minta satu dalil aja dari Yesus untuk menuhankan dia. Anda nggak bisa. Gini, kamu harusnya menyalahkan berdasarkan teks yang tertulis gitu loh. Teks ini salah. Bukan teks lain. Konsepnya yang salah. Pak Penginjil. Yesus, sebentar. Sebentar Pak Pras. Iya. Pak Pras, itu tadi Pak Penginjil Jalanan itu kan ditunjukkan by data. Sekarang Pak Pras ini coba jangan nanti dibilangi asumsi. Mohon maaf, saya tidak mau katakan asumsi. Tidak asumsi, Pak. Coba apa di mana ayatnya? Gini, kan saya udah bilang di dalam Al-Quran ada gak suruh menyembah Allah? Yesus Allah bukan. Yesus menyatakan keilahiannya bukan. Kalau enggak berarti dia bukan Allah. Di mana Yesus menyatakan keilahiannya? Di mana? Oh, terlalu banyak, Pak. Ya, contoh. Seperti yang saya udah pertama kali ngomong sama Bapak. Dia mengatakan before Abraham was I am. I am hanya ada untuk Allah. Dia adalah Allah. Kemudian dia mengatakan aku adalah Allah. Di mana itu? Dalilnya, ayatnya. Di mana? Enggak perlu, Pak. Karena dia sedang berinkarnasi jadi manusia. Dia menuntut iman dari Bapak. Nah, bedanya dengan Krishna yang menjelma menjadi manusia itu apa? Krishna itu urusan Krishna, urusan opini ataupun kuasa kegelapan seperti yang kita bicarakan di awal. Mereka menciptakan agama sesuai dengan apa yang mereka mau. Nah, sekarang yang menciptakan Kristen itu siapa? Yang menciptakan Kristen menyembah kepada Yesus itu siapa? Yesus. Muhammad aja tahu bahwa itu ada wahyu sebelumnya. Dan itulah yang kami percayai. Wahyu yang mana yang dimaksud oleh Al-Quran? Ya seluruh Alkitab di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Mungkin Pak Penginjil. Nyambung. Ada Pak Toms Apologet ini mungkin bisa lebih lagi. Pak Toms, silakan open mic. Pak Apologet. Salam. Silakan barangkali mungkin bisa lebih menjelaskan, sudah menyimak barangkali tadi. Silakan mungkin bisa menambahkan itu apa yang disampaikan oleh Pak Frans. Karena Pak Frans tadi, mohon maaf, kami menganggap mereka selama ini berasumsi karena tidak mampu menampilkan ayat. Mungkin barangkali Pak Toms bisa lebih detail lagi untuk bisa menjelaskan kepada Pak Penginjil Ajaran. Silakan Pak Toms. Kalau tentang Yesus disembah itu bisa dilihat di Matius 16 ya. Ayat 15 dimulai. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Bahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut menguasainya." Jadi dari iman pengaku bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang hidup, di situ
Matius Percaya 19 itu berapa, Pak? dipersatukan. 16 ayat 15. 19. Iya. Iya, di dalam Yohanes 9 itu peristiwa buta yang sejak lahir, yang tidak ada, diciptakan Yesus dari tanah itu, dia bisa melihat. Nah, di sini akhir Yohanes 9 ayat 7. 36. Ayat Ya. 36. Iya, jawabnya, siapakah dia Tuhan? Saya baca 35 ya. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar, orang buta ini diusir oleh ahli-ahli Taurat. Kemudian ia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya, kata Yesus kepadanya. Engkau bukan saja melihat dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Aku percaya Tuhan, lalu ia menyembahnya, ya. Nah, Yohanes bagian terakhir juga pengakuan Thomas, ya. Yohanes 10 ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhan dan Allahku, ya. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Yang tidak melihat namun percaya, penyataan bahwa Yesus itu adalah Allah. Pak, di Matius 16, di Matius 16 ini Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah seorang Mesias, Pak. Coba baca di ayat 20-nya, Pak. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan siapapun bahwa ia Mesias. Dia bukan menyatakan bahwa dirinya adalah Allah, Pak. Dia menyatakan dirinya adalah Mesias, sama seperti nabi-nabi yang lain begitu loh. Mesias dan nabi-nabi. Nah, jadi kalau Mesias itu ada nubuatnya di dalam Yesus 56. Oke, Pak Toms, barangkali Pak penginjil jalanan sudah tangkap maksud daripada Anda. Jadi tidak bisa itu bahasa aslinya kurios. Kurios itu Tuhan, bukan Tuhan. Ya, silakan Pak Pak penginjil kurios jalanan. itu artinya Tuhan. Ya. Artinya Tuhan. Oke. Ya. Kalau Abraham disebut kurios berarti Abraham juga Tuhan. Nah, dalam arti apa? Orang yang di bawahnya dia memanggil. Kalau dalam pengertian Allah, berarti kan penguasa alam semua. Jadi level kekuasaannya bisa bro lihat. Nah, level kekuasaan yang mana yang kamu lihat? Sedangkan di tertulisnya cuma kurios doang. Milik alam semesta itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia milik apa? Itu. Iya. Kalau jadi, dalam bahasa Yunani, kalau dalam bahasa semua Yunani, menyembah. Siapa yang nyembah? Yahweh itu, ya semua manusia harus ada Allah. Yahweh itu apa? Yahweh itu apa? Yahweh name-nya Allah. Nggak ada Yahweh dalam bahasa Ibrani. Terus apa? Yang ada Yehova atau Yehovi. Yes. Itu cara sebutan kok. Iya, penyebutan. Salah gramatikal. Nggak ada dalam bahasa Ibrani Yod-Heh-Vav-Heh dibaca Yahweh, nggak ada. Nggak apa-apa, saya lebih suka bilang Yahweh. Anda lebih suka bilang Yahweh. Ya berarti kamu ngawur. Nggak apa-apa, ngawur. Iya, nggak apa-apa pribadi yang sama, pribadi yang benar. Itu nggak bisa. Ada yang menyebutnya Yahweh, ada yang menyebutnya Yahwa, ada yang menyebutnya Yehova. Itu bisa dipersalahkan di sisi itunya. Secara gramatikal Ibrani nggak ada yang menyebut Yahweh. Jangan ngawur. Nggak, sekarang begini. Kalau saya mau lebih ngawur nggak apa-apa. Ini udah debat asumsi sama saya. Debat udah debat ngawur. Jangan kalau asumsi, kamu bro. mempersalahkan mau Yahweh boleh, mau Yahwa, mau Yehova ya sama aja. Kamu mau bilang beda ya nggak apa-apa. Kalau saya sampaikan, kalau misalnya kan orang baru belajar. Ada orang namanya Tommy, dipanggil Toma, nyambung nggak? Kamu salah karena kamu kamu nggak paham bahasa Ibrani, bro. Gini, kalau begitu kita tes. Kamu baru belajar bahasa Ibrani. Gini, aku sorry aku ngomong sebentar. Kamu kan hanya tahu baca kan? Thomas. Kamu tahu baca nggak? Siapa? Bisa baca.
Oke. Kalau kamu tahu baca, saya akan tunjukkan teks. Saya tunjukkan teks. Saya tunjukkan teks. Sebentar, Tom. Ya. Tom, sebentar. Pak, ya, Pras. Saya tunjukkan teks. Pak, bunyi pistol itu seperti apa, Pak? Pak, bunyi pistol apa, Pak? Gini, aku bisa baca kan? Sorry, enggak, bunyi pistol apa, Pak? Sebentar. Baca ini, jangan kemana-mana. Enggak, bunyi pistol apa? Bunyi Pak, pistol apa? Baca ini. Baca ini. Bunyi pistol apa? Enggak ada kaitannya dengan pistol dengan Yod-Heh-Vav-He, jangan pistol, lari. bahasa Indonesianya door, bahasa Chinese-nya bang, bahasa saya enggak bilang pistol. Bahasa Inggrisnya bang. Bersatu suara yang sama disebut berbeda. Masalahnya Yahweh itu nama dewa. Kamu bisa Ibrani itu di dalam kualitas apa? Bisa menerjemahkan? Mampu mengerti gramatikalnya? Pak, kalau Anda masalahnya nama dewa itu Yahweh itu nama dewa, itu yang perlu Anda paham. Yahweh itu dewa, suami dari dewa Asyera. Namanya bahasa. Jadi gimana? Ada klasifikasi, bro. Terus siapa mau debat kusir? Memang ada dewa yang namanya Yahweh. Itu terserah aja orang mau sebut dewa namanya Yahweh, mau namanya Allah, Iya, makanya nggak perlu. Cara penyebutannya Allah atau Allah. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Betul. Itu makanya aku bilang kamu itu bukan pengikut Yesus. Pengertiannya apa menyebut dengan sembarangan di dalam bahasa Ibraninya? Kamu harus dengar kejelasannya orang Ibrani. Nanti saya kasih linknya. Makanya orang Ibrani itu nggak mau menyebut dengan sebutan Yahweh. Menyebut dengan sembarangan itu di dalam pengertian kamu apalagi sumpah menyebutnya dengan sebutan Yesus. Kamu sumpah demi nama Allah. Kamu membunuh dalam nama Allah. Kamu berbuat hal serong dalam nama Allah. Jangan itu asumsi. Tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yang menafsir seperti itu, jangan asumsi. Nanti kamu malu sendiri. Enggak asumsi. Jangan asumsi. Enggak asumsi. Enggak asumsi. Enggak asumsi. Jangan asumsi. Enggak asumsi. Saya menyembelih ayam pakai nama Allah, Pak. Ya terserah. Terserah. Ini kan. Saya tidak masuk ke dalam ajaran agama kamu. Pak Pras itu dari tadi cuma asumsi. Lebih sediakan Pak Toms. Ya Pak Toms itu menyebutkan ayat. Kalau Bapak itu cuma mengandai-andai. Itu kan mengandai karena saya tidak. Begini Pak Pras sebentar. Pak Pras itu bukan kami tidak percaya, tetapi kan harus by data. Nah, mending Pak Toms apologet tadi itu menunjukkan data. Masalah kebenaran kami percaya atau tidak itu urusan kedua. Yang jelasnya Anda menampilkan berdasarkan data. Kayak seperti itu. Bapak tadi ditanyakan ayat begini, Bapak tidak mau, tidak perlu loh. Itu perlu karena itu masalah keyakinan Anda, kitab Anda gitu loh. Anda harus bisa mempertanggungjawabkan. Ya, seperti kata-katanya Pak Buda Angon, kami akan memberikan pernyataan apa yang kamu nyatakan. Sementara Anda bertanya kepada kami, yang kami tidak nyatakan gitu loh. Ya, jadi seperti yang ditunjukkan oleh Bayi Mose ya. Itu by data, bukan asumsi gitu loh. Mengatakan seperti itu. Jadi silakan. Jadi mari kita berdialog berdasarkan by data. Akhirnya nanti kalau seperti ini kan debat kusir nanti namanya seperti itu. Oke, dilanjut. Temer. Ya kita gini ya, kalau mau membuka wacana dialog, eloknya kita plotkan dulu, matangkan dulu tema apa yang kita bahas. Dari tadi kita kan nggak punya tema, mengalir saja. Kalau sudah pada titik puncak ini, eloknya itu buat tema dulu. Temanya apa dulu? Silakan Mas Indra atau Mas Pras mau tema apa? Saya usulkan Bang. Saya bikin tema. Ya, saya bikin tema. Bang Indra sama pengizin jalanan, sama Pak Pras sama Pak Apologet. Gimana Pak? Boleh kan, atau bisa dibagi dua. Saya kasih tema yang tadi kita perbincangkan yaitu bisa dibagi dua. Yod-Heh-Vav-He secara nikut Ibrani dibaca Yahweh atau Yehova. Oh begitu. Ya. Menurut nikut Ibrani Yod-Heh-Vav-He dibaca Yahweh atau Yehova. Bagaimana Pak Apologet sama Pak Pras? Kalau saya sih oke. Terlalu singkat nanti debatnya. Paling
Mas Tom ini sinyalnya nggak bagus. Iya, keputus-putus ada, Putus-putus ini. Debatnya langsung lebih itu aja. Coba tanya Pak Pras apa yang dia mau bahas. Saya yang kita perdebatkan tadi Yahweh atau Yehova. Bro Indra Mose itu paling 2-3 menit beres. Ya, iya 2-3 menit kalau saya jangankan 2-3 menit 10 detik beres, cuman asumsimu yang melebar sampai 2 jam. Ya sebentar kita. Pak Pras gimana Pak Pras? Coba tanya Pak Pras apa yang itu. Kalau sama pernah debat modelnya kayak tukang gorengan, saya malas. Kalau bisa. Iya makanya kita mau atur, makanya itu Pak Tom kita mau atur mekanismenya bagaimana kan, gitu. Biar lebih enak gitu loh. Kita semuanya jadi penonton gitu loh, penonton yang benar-benar mengerti. Pak Pras gimana Pak Pras? Masalahnya kalau dengan Indra pernah debat sih modelnya begitu, jadi saya kurang mau rubah cara berdebatnya. Tanya pakai tema. Atau maksudnya gimana? Modelnya kayak gimana? Saya pernah debat sama dia udah langsung tukang gorengan gitu. Jadi saya sih kalau masih begitu. Oh, itu karena kamu ngatain teman saya Sueb goblok, makanya saya balas kamu tukang gorengan. Udah lihat aja. Nih. Jangan ngalih kamu. Ayo. Oke, tadi mati ya. Tadi mati ya. Iya Pak Pras. Tadi mati ya. Oke. Lanjut deh. Lanjut pakai timer. Ini biarkan Pak Pras dengan ini aja, dengan Pak Pras dengan Pak Juma, silakan. Sekarang gini loh. Atur ininya apa, temanya apa, coba temanya. Ya itulah bagian tadi kami tawarkan, kan ini ada Pak Pras sama Pak Bantom. Nah ada sekarang gini loh. Penggigi janganan, jadi maksudnya kita tuh temernya 2 lawan 2 gitu loh. Yang temanya tadi yang diusulkan oleh Bang Indra, apakah Pak Pras dia mau ngomong tuh, Pak Pras dia mau ngomong tuh. Oke, silakan Pras. Kalau per topik seperti yang biasa itu kan kita mesti persiapan. Contohnya saya mau bicarakan Yesus menyatakan diri Allah, gitu kan? Ayat-ayat mana yang menunjukkan bahwa itu penyembahan? Berarti kan saya harus siapin ayatnya, gitu kan? Itu kan pembicaraan udah topikal. Tetapi ini kan sekarang lagi tanya jawab. Kemudian kalian mempersalahkan saya berdasarkan cara kalian menafsirkan kitab kalian. Nggak bisa dong. Harus begini, harus begininya nggak boleh berdasarkan kalian punya ini dong, teologianya kalian gitu. Ya menurut saya gini ya Mas Pras ya, masalah berdiskusi mempertahankan pendapat masing-masing itu wajar. Jadi kamu jangan merasa terintimidasi. Kalau kamu dituduh begitu ya dibalik aja gitu loh. Itu namanya diskusi. Kalau merasa terzolimi itu kan ya kurang elok lah. Kamu boleh juga melawan dengan data. Sebenarnya gini, jangan merasa terzolimi gitu. Tadi Mas Juma kan menyerang kamu. Nah kamu balik menyerang dong dengan argumen, dengan data yang benar sehingga kami di sini itu bisa. Gini loh Pak Juma kan tanya, bagaimana Yesus mengatakan sembahlah aku? Kan dia sudah baca Alkitab bahwa Yesus tidak pernah ngomong itu. Lalu bagaimana orang Kristen bisa menyimpulkan Yesus adalah Allah? Kalau Yesus tidak pernah mengatakan itu, kenapa harus menyembah? Itu kan berarti nggak bisa menurut patokan yang Pak Juma mau. Nah, kalau kan tadi saya udah jawab. Punya jawaban begitu ya kamu perkuat jawabanmu itu. Loh iya, saya kan udah perkuat. Saya bilang Yesus Allah. Kalau kamu sudah jawab, perkara kamu jawabannya diterima atau enggak itu urusan nomor 100. Yang penting kamu menjawab, penilaiannya itu ada di netizen. Karena di sini ada yang melive-kan itu 7 menara siar yang melive-kan. Ini kurang lebih kalau saya total itu ada 10 juta orang yang live ini. Oh ya? Iya, 10 juta orang ini. Luar biasa. Oke. Makanya itu saya ambil alih, mumpung belum terlalu menyebar, jadi kita buat tema pakai timer. Biar kita itu terlihat bagus. Karena apa? Kalau nggak pakai timer, nggak pakai tema, kita jadinya kemana-mana. Temanya jadi tamasya. Besok ke Pacitan, besok lagi ke Bogor, besok lagi ke Puncak. Oke, kalau mau pakai tema juga boleh. Tetapi saya lihat setiap kali ngomong tema itu poinnya terlalu banyak gitu.
Ayatnya terlalu banyak. Mendingan cukup dengan tema. Ini kembali kalau kita melebar ke sana ke sini, kita arahkan ke moderator akan mengalihkan ke tema biar kedua narasumber itu dilari-lari. Kalau tidak ada tema malah kemana-mana loh Pak D. Gimana? Pakai tema ya? Oke. Boleh. Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah. Oke, timer disiapkan? Iya. Timer. Aku belum bisa, Bang. Yang lain. Sebentar. Saya anukan dulu. Ini tim bercatur ini hanya. Jadi yang di penginjil jalanan sama Bang Indra Moses sama Bang Tom berapa menit Bang ini? Julia. Atau pakai tim bercatur aja lah ya. Oh, saya suruh bicara berapa menit gitu? Enggak, saya maunya tanya jawab aja. Begini. Kalian tak kasih waktu 25 menit. 20 menit itu bisa untuk menyanggah, bisa untuk diem. Karena ini sedendet. 25 menit itu habis, kalian tidak boleh bicara. Seperti ini contohnya ya. Ini saya atur sampai 25 menit. Ya. 25 menit. 25 menit. Nah, 25 menit untuk 2 orang. Kalian bisa menghabiskan waktu itu. Tapi setelah habis kalian tidak bisa bicara. No. Saya sedang tidak mempersiapkan judul untuk bicara. Seperti contohnya Yesus adalah Allah. Berarti saya harus ambil dulu dong. Saya harus buat makalah dulu. Yang bikin tema. Ayat-ayatnya saya lagi itu gimana? Enggak, saya nggak mau. Saya nggak mau perdebatan yang 25 menit itu. Kalau mau adalah tanya jawab aja. Kalau tanya jawab tidak ada timer gimana? Kalau mau tanya jawab. Begini, kamu bertanya. Enggak, berarti gini kalau saya lagi. Ini tak jelaskan. Umpamanya kamu bertanya 2 menit bertanya. Yang tim satunya itu menjawab sampai 25 menit. Berarti kamu punya keuntungan. Enggak, 20 menit. Enggak, aku nggak mau yang gitu. Aku maunya yang battle aja. Yang battle caranya, kalau saya lagi ngomong dia berhenti. Kalau dia lagi ngomong saya berhenti. Kalau saya lagi dia ngomong, nanti tetap jadi tumpang tindih. Makanya ada timer. Kalau ada timer ini timernya habis ya pihak lawannya itu sudah nggak bisa ngomong. Akan saya mute. Kalau nggak pakai timer, enggak, aku nggak mau pakai timer. Kalau tidak ada timer saling tindes. Enggak, itu kecuali mau tetepin waktu kapan gitu. Lalu pihak sana mau bicarakan tentang Allah, saya siapkan ayat-ayatnya supaya nggak lama. Kalau nggak gitu nanti waktu dia tanya, andai kata contohnya ayat ini di mana? Saya kan mesti buka. Gitu itu loh. Terserah nanti variabel jawabanmu. Nggak mau, saya nggak mau. Kalau mau, itu udah dipersiapkan kalau yang seperti Bapak ngomong gitu. Jadi ayatnya semua saya kumpulin. Kalau tadi kan dia tanya itu kan saya mengatakan ada sebuah tema, saya iakan, saya persiapkan timer, kamu tema kan bisa tanya jawab, bisa battle aja. Iya bisa, battle bisa. Ini makanya kamu tak kasih waktu 25 menit, pihak lawan tak kasih waktu 25 menit. 25 menit itu entah kamu pakai semua atau enggak. Pasnya begini ya, silakan dijawab. Nah nanti waktu enggak, saya nggak mau 5. Saya nggak mau 5 menit, nggak mau 25 menit. Kalau sebagai contoh maunya gini ya, saya bikin kayak ini. Waktu kalian ini bertanya, nah setelah kalian itu bertanya saya hentikan. Nah Pak, ini pihak sebentar, anunya. Saya udah pernah dengar yang seperti Bapak ngomong gitu, 25 menit itu ngomongnya sebenarnya topiknya yang lebar, banyak. Kalau saya maunya sempit. Maunya sempit ya tidak apa-apa. Sekarang waktunya maunya berapa? Berapa menit? Nggak pakai menit, Pak. Timbal balik aja. Nggak bisa. Kalau kepanjangan, saya akan ngomong, Pak, berhenti di sini. Tadi kita berbicara dengan Mas Zuma. Kamu kawan-kawan, aku izin live. Kan tidak ada aku izin live ya. Ya udah. Klik lagi, Bro. Iya, ya, aku live dulu. Oke. Silakan, terima kasih. Oke, thank you kawan-kawan. Yo, sama-sama. Jadi kalau tidak ada timer seperti yang tadi itu, saling tindas, saling kuat-kuatan koneksi, siapa yang koneksinya kuat itu yang menang. Tapi kalau kamu pakai timer, kamu akan bisa menjawab dengan elegan, dengan bagus, sesuai dengan timer yang akan kusediakan. Tapi setelah kamu tak tawarin malah berkelit lagi, bikin tema, iya kan kamu berkelit lagi, terus maumu gimana ini? Bikin tema kan bisa battle, bisa pakai menit-menitan. Yang saya kelit kan bukannya temanya, tapi adalah caranya.
Caranya itu saya maunya saya bicara, dia jawab. Saya bicara, dia diam. Kalau saya diam, dia bicara gitu. Saling begitu aja. Bapak yang stop. Kalau dia saya lagi ngomong, dia putus, Bapak yang stop dia. Nggak bisa gitu Pak. Jadi maunya kamu bertanya. Nah kalau musuhnya itu lawan bicaranya menjawab sampai berjam-jam. Loh, saya kan suruh stop. Nah, kalau musuhnya nggak mau di stop karena nggak ada timer. Hah? Jadi juri kita yang menjadi juri kita itu timer. Pak Jul, mungkin beliau belum tahu Pak Jul permainannya. Biar sedikit kami jelaskan Pak Pras. Kalau sistem catur yang kita pakai, Bapak bicara. Enggak, aku nggak mau. Aku nggak mau yang sistem begitu. Aku maunya sistemnya gantian aja bicara. Iya, maka saya ini penjelasan kami Pak. Nggak ada timer. Biar kami jelasin. Nggak mau timer, dia tuh nggak mau timer dari tadi. Karena belum paham Pak Jul, belum tahu maksudnya. Dia setuju dengan apa yang saya sampaikan. Oke, setuju dengan kalimat Bapak. Tapi dibatasi, maksud batasi gini Pak. Bapak bicara maka timer Bapak bergerak. Bapak 3 menit. Kenapa? Setiap kali mau bicara minta waktu aja. 3 menit atau 5 menit gitu. Kalau sistem timer itu yang sistem catur Pak, Bapak enak. Bapak cuma 1 menit doang udah selesai. Bapak punya stok timer banyak. Gitu loh. Pak Ju banyak ngomong, dia akan kehabisan. Giliran terakhir Bapak yang hajar dia gitu, enak. Atau sebaliknya. Maka saya bilang kita punya aturan, silakan Bapak pakai aturan yang timer itu bagus tadi. Kalau saya 3 menit ya. 3 menit. Kenapa? Masing-masing katakan punya 20 menit nih masing-masing atau 25 menit. 3 menit. Ya udah, mainin Pak Jo. Belum nyadar kalimat. Oke, bentar ya. Temanya tadi sudah disepakati, temanya apa tadi? Yesus adalah Allah. Sebentar ya. Kalian boleh itu sebentar, saya 10 menit, saya balik. Bentar ya. Halo? Ya Pak, silakan Pak. Silakan. Sebentar. Kira-kira 7 menit saya baru mulai. Kalian kita ngobrol-ngobrol dulu, 7 menit kemudian kita mulai. Baik, terima kasih. Oke. Yang ada di luar sana, kita akan membuat tema siapa tadi, judulnya lupa tadi. Kita akan memakai timer ya. Yesus adalah Allah. Dia bilang, Yesus adalah Allah. Udah 1 jam lebih. Untuk itu saya close dulu ya teman-teman. Nanti kita akan muncul lagi dengan tema yang berbeda. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang di live comment. Tapi sebentar lagi kita akan live, 7 menit lagi. Yang lain dimatikan. Insya Allah, Iwan Pilah maaf.